Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang nonton IG Live kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung berbincang dalam IG Live yang rutin setiap minggunya berjudul Seven Query and Philosophy. Terus juga kepada Bang Dame, terima kasih ya, terima kasih semuanya juga. Pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa, lupa aku dulu. Iya, konstanta dan variabel-variabel. Ini sebenarnya sebuah lanjutan ya untuk IG Live sebelumnya. Jadi pada IG Live sebelumnya kita membahas tentang di manakah sebenarnya kita hidup. Di manakah kita sebenarnya hidup. Dan konklusi yang kita dapat, jawaban yang kita dapat adalah kita hidup di dunia makna-makna gitu. Dunia image, dunia imajinasi. Kalau aku bahkan lebih mengerucutkan lagi, mengkondensasi menjadi satu kata aja, yaitu dunia. Tapi pengertiannya harus presisi, bukan dunia dalam arti yang biasa kita gunakan sehari-hari, tapi dunia yang berbeda dari bumi. Dunia itu bukan bumi pada akhirnya kan, karena Al-Quran saja sudah memberi clue kepada kita, karena dia berbeda. Dunia pada akhirnya bukanlah bumi. Bumi hanyalah realitas fisik yang bisa kita pegang, kita bisa berinteraksi dengannya melalui indera kita. Ada 5 indera kita bisa melihatnya, kita bisa menciumnya, merabanya, mendengarnya, dan tentu menjilatnya gitu ya, merasakannya gitu. Nah itu, jadi bumi hanyalah realitas fisik, bukan dunia. Dunia lebih dari sekedar realitas fisik gitu. Misalnya dunia, kita sering menggunakan istilah dunia maya, dunia budaya, dunia. Sekarang mungkin lagi trending lagi ya Bang Dami, dunia fashion gitu. Dunia busana, dunia politik. Iya. Dunia ekonomi, dunia industri, macam-macam. Kita sering menggunakan dunia, kata dunia, tapi kok kayak kita nggak berpikir gitu, untuk sejenak diam bertanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dunia? Kita sering menggunakan dunia itu beragam bidang, beragam wilayah, tapi kok masih aja kita kekeh menyamakannya dengan bumi gitu. Bumi ya cuman udah nongol doang, menampil aja, udah gitu aja, tidak lebih. Kepentingan, agenda, pemaknaan, image-image, makna-makna, itu diberikan oleh kita. Dan disitulah dunia sebenarnya. Jadi pada saat aku melihat, katakanlah jerawat di wajahku ketika aku melihat cermin, aku tidak sekedar melihat itu sebagai bentol-bentol, atau lebih spesifik lagi kalau emang dia seorang dokter ya, aku seorang dokter, aku nggak melihat jerawat sebagai apa sih itu secara ilmiah, penyumbatan kelenjar keringat gitu kan, atau apalah gitu ya. Jerawat, aku tidak melihat itu. Aku melihat jerawat sebagai, langsung aja secara vulgar, tanda bahwa aku jelek. Tanda bahwa nanti kalau aku keluar, aku jadi malu. Gitu. Kok bisa itu? Padahal kan cuman jerawat kok. Dari mana itu makna? Dan kita hidup di situ. Gitu. Terus aku kasih contoh lagi mungkin, kalau kita melihat mobil paling mewah apa? Paling mahal banyak sih, tapi kalau aku membayangkan Rolls Royce gitu, Rolls Royce Phantom misalnya. Kita melihatnya langsung sebagai lambang kesejahteraan, lambang kekayaan gitu, lambang kemakmuran, kesuksesan, kehebatan gitu. Padahal kan ya dia cuma besi aja, besi yang dikumpulkan terus dimasukin mesin ke dalamnya gitu. Tapi kita nggak ngelihat itu, kita langsung ngelihat, wah gila nih, keren banget gini, ini orang pasti kaya nih, ya minimal pejabat pasti gitu. Nggak nyupir sendiri itu, ada supirnya pasti gitu kan. Nah ini dari mana nih datangnya?
Dari mana? Orang yang mungkin nggak tahu makna itu, dia akan melihat itu sebagai mobil biasa aja kan. Dia belum ada image tentang gengsinya gitu. Jadi nah, kita melihat Rolls Royce itu langsung itunya tuh. Bukan dia cuma mobil aja, bukan. Nah, akhirnya kita jadi sadar kan. Contoh-contohnya mungkin contoh-contoh yang bombastis tadi Bang Dame. Contoh-contoh yang sangat menyakitkan, contoh yang sangat misalnya brand gitu. Tapi pada akhirnya semuanya kayak gitu. Bahkan yang paling sepele apa ya? Tisu. Tisu yang paling sepele pun ternyata juga makna-makna yang kita lihat. Sebuah image, sebuah imajinasi, sebuah ya dia bukan sekadar fisik yang kita lihat. Apalagi kalau udah ada memori tentang itu yang personal gitu dalam diri kita kan. Misalnya orang yang jatuh cinta itu dunianya beda lah. Apapun yang sepele, benda-benda sepele bisa jadi istimewa selama sudah disentuh oleh kekasihnya. Gitu. Jadi, nah itu dunia gitu kan. Kita sampai di situ kemarin. Tapi sekarang kita akan membahas tentang konstanta dan variabel-variabel. Mungkin, mohon maaf Bang Dame, aku akan membuka diskusi ini dengan sedikit pendahuluan lah gitu. Barangkali lebih tepat ya, sebaiknya kita mulai dari mana sebenarnya ide judul ini ya. Ya, tentu saja konstanta dan variabel-variabel kan dari ilmu matematika, fisika, ya, ilmu sains gitu kan dipakai ya, konstanta, variabel. Variabel intinya yang berubah, konstanta yang tetap gitu. Tapi yang menarik, aku mendapat istilah ini dari game sebenarnya. Dari sebuah game berjudul BioShock Infinite. Dan bagiku game tadi BioShock Infinite itu game apa ya? Game barat yang plotnya keren. Permainannya sih biasa aja, cuman tembak-tembakan gitu, tembak-tembakan dari perspektif first person, kayak langsung mata kita, jadi nggak ada orangnya, langsung mata si playernya gitu, terus ada senjata gitu nembak-nembak. Gameplaynya biasa aja, tapi ceritanya yang keren. Ceritanya pendeknya melibatkan multiverse teman-teman, multi semesta. Kalau nggak salah kemarin juga kita mau bahas tentang multi semesta kan. Jadi ceritanya gini, langsung aja ya, kayak kasih spoiler gitu. Kita memainkan seseorang bernama Booker DeWitt. Seorang lelaki yang kena apa ya, utang lah, dia ngutang. Utang banyak, mabuk-mabukan, butuh duit gitu. Akhirnya dia jadi hitman lah, jadi pembunuh bayaran gitu kira-kira. Jadi dia diminta untuk menyelamatkan seorang perempuan. Nah, seorang perempuannya ini tinggal di dunia yang mengambang gitu, melayang di atas. Jadi kayak ini kota Jakarta nih, tapi dia di atas langit. Bukan di luar angkasa, tapi di atas langit. Melayang, jadi melayang, benar-benar melayang. Negeri kayangan. Ya, kayak gitu. Namanya Columbia. Tahun 1912-an lah gitu, sebelum Perang Dunia I. Jadi emang kuno, dan serunya adalah kita ngelihatnya itu pemandangannya keren kalau di gamenya. Nah, dia mau menyelamatkan seorang perempuan, namanya Elizabeth. Rupanya, langsung aja ya, perempuan ini, nah disinilah multiverse-nya nih. Perempuan ini ternyata anaknya. Anaknya si player kita ini, tapi dia pas masih kecil diculik oleh seseorang. Nah, player ini, si Booker ini, emang ingat anaknya diculik. Karena itulah dia mabuk-mabukan. Sedih lah gitu. Nah, anak yang diculik ini, diculik oleh seseorang namanya Comstock. Tahu dia siapa? Ternyata itu dia kita juga gitu. Ternyata dia kita juga, si Comstock itu. Musuh bebuyutannya, antagonisnya, raja terakhir istilahnya kalau anak zaman sekarang. Raja terakhirnya, musuh utamanya itu ternyata kita juga. tapi dari multiverse lain. Nah, si Comstock ini, kita yang antagonis itu, pingin punya anak, kira-kira gitu. Pingin punya anak, akhirnya diculik lah dari kita. Dia nggak bisa punya anak. Gitu. Nah, terus intinya yang menarik adalah,
kata-katanya itu diucapkan oleh si Elizabeth, si anak Booker ini. Dia bilang konstanta dan variabel-variabel. Selalu ada laki-laki, ada mercusuar dan kota. Jadi sebenarnya itu sudah berulang berkali-kali. Si Booker ini berusaha untuk menyelamatkan terus, nggak selesai gitu. Mutar-mutar aja di situ. Perubahan multi semesta itu banyak banget kan. Ada variasi ini, variasi itu. Misalnya mungkin ada yang dia jadi pemabuk, ada yang dia jadi orang saleh, ada yang dia jadi ini, dia jadi itu. Tapi selalu ada yang hilang. Apa? Dia selalu punya utang gitu. Nah, utangnya itu adalah dia ingin menyelamatkan anaknya. Menyelamatkan si perempuan itu. Nah, beruntungnya kalau kita mainin game itu, kita ngambil porsi skenario yang berhasil. Jadi yang sudah diputus rantainya, Bang Dame. Jadi di akhirnya scene akhir itu semuanya hilang tiba-tiba. Tinggal berdua, dia sama si Elizabeth itu. Jadi nggak ada lagi tuh karma-karma yang sebelumnya yang gagal-gagal itu udah nggak ada karena diputus gitu. Tapi udah berkali-kali itu, infinite, multiverse. Nah, di situ sebenarnya aku ngambil inspirasinya. Dia menyebut ada konstan, selalu ada yang konstan, ada variabel-variabel. Mungkin di satu multiverse dia gondrong, dia berjenggot, dia beragama Yahudi, yang lain dia beragama Islam dan seterusnya. Tapi tetap aja dia cari anaknya, dia selalu ada utang gitu. Makanya tadi there's always a man, a lighthouse, itu mercusuar itu portalnya tuh, dan kota gitu. Jadi itu konstanta dan variabel-variabel. Nah, ini nanti hubungannya juga dengan plot-plot multi semesta lainnya, teman-teman. Misalnya kayak Doctor Strange atau Everything Everywhere All at Once gitu kan, yang paling baru gitu. Selalu gitu. Kalau aku lihat-lihat ya, misalnya Doctor Strange, dia pergi ke multi semesta itu yang beragam, beraneka ragam, bervariasi, fluktuatif, hanya untuk menemukan bahwa di segala multi semesta yang mungkin, hubungan dia dengan Christine, mantan kekasihnya, gagal terus. Maksudnya tidak lestari. Di Everything Everywhere All at Once juga begitu. Si Evelyn, dimanapun, hubungan dia dengan Wayman, suaminya, bersih tegang. Selalu diambang perceraian. Terus dengan anaknya, si Joy, yang nanti di Jobu Tupaki, antagonisnya gitu kan, kayak tadi game itu, ternyata diri kita musuh sejatinya, itu selalu regang gitu. Nah, gimana cara bisa menyelesaikan ini? Karena biasanya kita kalau mikir multi semesta, ya Bang Dame, kayak kita berfantasi, itu kan kita mikir jalan alternatif. Oh, coba gua begini, coba gua begitu gitu. Nah, makin sedih lagi kalau multi semestanya tidak ada yang berhasil, jadi gagal terus. Di Everything Everywhere All at Once kan juga gitu kan. Evelyn sempat ragu gitu dengan dirinya. Kenapa aku yang dipilih? Bukankah aku Evelyn paling gagal di seluruh Evelyn yang ada? Ah, jadi aku bukanlah siapa-siapa gitu, nanti ada hubungannya. Nah, ini banyak lah ya. Menurutku plot multi semesta ini bukan sekedar fiksi, dia terjadi di dunia nyata. Karena lagi-lagi kita sebenarnya hidup di mana, gitu. Makanya itu jadi real. Oke, itu saja tampaknya untuk pengantar ya, biar seru aja. Oke, silakan Bang. Terima kasih Bang Arif telah memberikan satu pengantar yang mungkin diantara kita butuh diulang untuk bisa memahami. Tapi mudah-mudahan substansi dari topik malam ini sangat penting untuk kita pahami dan juga terjadi secara aktual pada kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Suara Guru yang selalu hadir di sini dan juga ikut mendengarkan rekaman-rekamannya. Kita bersyukur kita bisa bincang-bincang hal-hal yang penting untuk kita pahami, dan juga hormat kita pada guru-guru dalam kehidupan kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, jadi sebetulnya yang tetap itu, ya, saya langsung aja kepada filosofi and self-inquiry gitu teman-teman.
Kalau filosofi kan kita belajar memahami realitas sampai kepada apa adanya gitu. Kalau dalam tasawuf, dalam tradisi Islam, realitas itu disebut wujud gitu. Dan wujud itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Tapi ketika kita menggunakan istilah Tuhan, teman-teman, maka Tuhan yang kita sembah itu sesuatu yang kita create gitu. Kita menciptakan semacam bayangan di benak kita tentang Tuhan. Tentu saja itu bukan Tuhan yang asli. Makanya kita harus bersumpah, bersaksi. Tidak ada Tuhan itu. Illallah gitu. Itu kan clear sebetulnya. La ilaha illallah. Bahkan dalam tradisi Islam secara simbolik, teman-teman, Tuhan itu disimbolkan rumahnya adalah Ka'bah. Coba, itu kan harusnya menjadi satu perenungan buat kita bersama itu. Kita tidak bisa terima begitu saja simbol itu, tapi harus ada kontemplasi. Kristianiti juga punya cara, Buddha juga punya cara gitu. Memang dialog-dialog self-inquiry dan filosofi jujur saja bukan untuk semua orang. Tapi semua manusia pasti diperjalankan kepada tema-tema ini gitu. Itu sederhananya, teman-teman. Jadi melalui pendekatan filosofi kita mulai sadar banyaknya realitas fisik, jelas ya, realitas imajinal, realitas batin itu. Kalau kita tutup mata, teman-teman, maka akan banyak objek-objek yang nampak di benak kita. Kita zaman SMA, kita zaman kuliah, kita pernah kerja di mana. Di setiap peran itu ada personalitinya, Bang Arif, dan dia punya universe-nya sendiri. Itu yang disebut dunia kerja beda, dunia dugem beda, dunia saya reunian beda. Saling terkait nggak itu? Saling terkait. Tapi itu variabel-variabel yang berubah gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu selalu berubah-berubah. Casingnya berubah-berubah. Nah, disinilah peran self-inquiry-nya, Bang Arif. Saya harus bertanya pada diri saya. Self-inquiry. Tanya pada diri, apa dalam diriku yang masih belum selesai dalam setiap person-person saya di banyak universe itu. Kalau sekarang dunia digital itu membantu kita paham, teman-teman. Makanya sesi ini, tema-tema begini kita angkat aja karena sudah mulai di Marvel tunjukkan. Kalau kita nggak ngikutin ya kita ke bawah dengan permainan gelombang ya yang suka disebut sekarang sosmed gitu kan. Banyak sekali orang tenggelam dalam dunia sosmed itu. Misalnya ada sosok, tapi saya teman-teman tidak main. Misalnya saya punya profil di Twitter, karakternya begini gitu. Saya punya profil di YouTube 1, saya sebagai penyanyi. Saya punya YouTube lagi sebagai pembicara, trainer misalnya. Saya punya Instagram, saya aja punya Instagram live 3 nih, bisa 4, bisa 5. Swaguru saya ngomong begini gitu. Kalau Journey of Soul, saya karakternya ini. Di Dialog Suwung, saya karakternya begini. Teman-teman yang undang komunitas cancer, beda lagi. Komunitas happiness, beda lagi. Komunitas selebriti, beda lagi gitu. Itu kan saya perlu bijak dan sadar menggunakan personalitas yang tepat untuk universe itu gitu. Makanya sebetulnya mak-mak Bang Arif itu suka tuh, kita kalau arisan kita tema loreng-loreng misalnya kan gitu. Temanya Hawaii gitu kan. Dress code-nya gitu kan. Dress code-nya itu kalau tema Hawaii itu agak karakter yang dia pakai juga jadi beda. Temanya kebaya ya gitu. Temanya koboi ya dress code-nya gitu. Itu sebetulnya sudah dilakukan teman-teman gitu. Gitu jadinya. Nah, jadi dimanapun kita berperan di universe yang mana, di dunia yang manapun, selalu bertanyalah pada diri kita sendiri. Apa sebuah karma? Nah, kita pakai langsung nih. Apa sebuah chapter gitu. Ya, kalau yang tidak familiar dengan istilah karma, silakan.
Kalau familiar dengan istilah chapter, silakan. Bab hidup apa yang belum kelar nih? Drama apa gitu? Ya, ada satu penulis judul namanya Gary Zukav, Bang Arif. Dia juga dari Harvard, dia juga militer, tapi dia menulis buku judulnya yang pertama itu The Dancing Woolly Master gitu kan, Bang Arif. Jadi fisika kuantum digabungkan dengan spiritual. Kemudian dia menulis buku juga Seed of the Soul. Nah, di buku itu dia mengatakan gini, teman-teman. Banyak orang hidupnya itu selalu berputar dari drama satu ke drama yang lain. Nah, iya gak sih? Hidupnya drama lagi. Dramanya ditagih utang lagi. Di mana ditagih utang lagi. Atau dalam hubungan putus lagi, dikibulin lagi, atau putus, dia selalu dia satu lagi dia selalu dibebani lagi gitu. Nah, itu sebuah drama-drama kehidupan yang kadang-kadang kita lelah dengan itu. Nah, dengan kita memahami secara filosofi sifat kehidupan ini, the nature of reality, dan juga kita mulai bertanya pada diri kita, Bang Arif, apa sebetulnya dalam diriku yang selalu hadir pada setiap personality, at the same time pada semua universe itu. Nah, ini teman-teman, saya dari pagi baru dapat nih, Bang, baru dapat inspirasi juga. Ini masih berkaitan dengan, coba aja teman-teman setiap hari tanya, sebetulnya di mana kita hidup? Itu penting loh. Nah, di mana kita sebetulnya hidup? Ya, jawabannya kan di dunia. Di dunia itu disebut persepsi, makna-makna, imajinasi, khayal, dream. Kita punya personalitas yang kita pakai untuk hidup di dunia tertentu. Ya, universe tertentu. Kita punya pasangan dengan personalitas tertentu di universe itu. Misalnya nih, saya sama Arif di sini sebagai pasangan, partner, tandeman. Tapi di tempat lain kita mungkin main musik di jazz gitu kan. Iya. Di sisi lain bapak dan anak gitu. Di sisi lain bisa guru murid gitu. Ya. Nah, pasangan kita di universe itu, teman-teman, ini catat nih, itu menentukan irama hidup kita loh. Siapa pasanganmu, person to person, menentukan kualitas kehidupanmu, bahkan kualitas universe-mu, kualitas duniamu. Akhirnya apa yang abadi yang kamu saksikan, yang kamu hidupi di universe itu. Nah, ini yang teman-teman, kalau kita sudah mulai langsung ke self-inquiry, apakah di universe itu, di dunia reunian itu, aku bisa menyaksikan nggak yang nggak berubah? Apa itu? Cinta, keadilan, peace, generosity. Itu yang disebut, teman-teman, tujuan kita bermain di universe itu, turun ke dunia ini untuk apa? Untuk menyaksikan nama-nama Tuhan. Bahkan untuk mengekspresikan nama-nama Tuhan. Itu baru nanti mereka yang bisa bermain, Bang Arif, di berbagai universe, dia selalu jadi khalifah. Itu yang bisa selamat tuh. Apakah kamu sudah menyaksikan nama damai, nama cinta, kebahagiaan, pengabdian, pengorbanan, keseimbangan, ketulusan, kebebasan, liberation, sukacita di duniamu itu? Selidikilah. Kita misalnya ditipu orang, teman-teman, kita ditipu nih. Pasti reaksi kita kan, personality kita, gila ya, gue udah baik-baik sama dia, gue ditipu juga sama dia. Tapi kalau kita self-inquiry ke dalam, drama penipuan itu yang kita kasih nama, itu tujuannya boleh jadi kita belajar untuk membuktikan nama Tuhan. Kamu mau nipu aku atau tidak, I still love you. Aku tetap membantu kamu. Nabi Muhammad dilemparin batu, diludahin. Seorang nabi, seorang yang diagungkan.
Kenapa dalam sebuah universe Nabi Muhammad, beliau harus ada skenario diludahin? Coba. Coba. Bukankah di antara kita sekarang banyak juga yang merasa diludahin, ditipu? Nah, di kajian Calgary itu kita kasih tema itu, Bang Arif. Menyaksikan keindahan dalam pain dan suffering. How to see beauty in pain and suffering. Makanya, misalnya nih, dunianya Nabi Ibrahim. Coba kita masuk ke situ. Apa dunianya Nabi Ibrahim? Kita mau masuk ke situ. Kita bacalah di Quran. Nabi Ibrahim 80 tahun baru punya anak, Bang, itu coba. Udah lama nih dapat anak nih, Ismail. Dari istri kedua Siti Hajar, istri pertama Siti Sarah. Dapat lagi perintah skenario, bawa anakmu ke Mekah gitu. Mekah itu masih padang tandus, nggak ada kehidupan. Habis itu ditinggal, cuy. Disitulah Hajar, Siti Hajar sama Ismail yang cerita Zam-Zam itu, Bang Arif. Sofa Marwah itu diperingati sebagai kenapa kita datang ke Mekah atau tawaf ataupun kita sa'i, agar kita masuk ke universe-nya sosok Ibrahim. Masih bisa nggak kita menyaksikan nama-nama Tuhan atau konstanta gitu ya, yang tetap dalam cerita itu jutaan manusia diundang untuk bisa memasuki dunianya Ibrahim. Sampai di sana itu disimbolkan ada satu makom. Mau lihat nggak sih dunianya Ibrahim gitu? Ibarat dalam permainan game, Bang Arif, sosok Ibrahim itu jagoan banget gitu. Iya nggak sih? Nah, lalu kemudian udah gede anaknya, senang banget dong. Itulah dunia Nabi Ibrahim ketika bersama anaknya Ismail, memanah bareng apa gitu loh, Bang Arif. Tahu-tahu malam dapat mimpi, dia naruh pedang di leher anaknya. Wah, coba deh masukin di dunianya. Dunianya Nabi Ibrahim, coba. Dan kita wajib untuk ke situ. Bayar jutaan lagi, coba. Nah, kalau kita tidak mengerti prinsip-prinsip seperti ini, ya kita capek doang tuh ke sana. Ini ada lagi nih, Bang Arif. Dunia imajinal, Ibnu Arabi. Nah, coba tuh dunia. Ada lagi dunianya Rumi gitu. Kenapa orang ke Turki, ke Konya gitu, kan pingin masuk ke dunianya Rumi gitu. Apa? Untuk melihat yang konstan dalam ceritanya Rumi. Siapa tahu ada terkait dengan cerita hidup saya. Kalau orang ke India misalnya ada namanya Vrindavan, dunianya Radha Krishna gitu. Sekarang iya kan? Nah, kemudian kalau kita mau ke dunianya The Beatles, ya tontonlah. Ada loh orang itu koleksi Beatles gitu ya, nggak, Bang Arif? Dia hafal lagunya, karakternya, bahkan dia juga berpakaian ala The Beatles gitu. Coba nih teman-teman, what is real? Jadi jelas dunia fisik ini ya salah satu dunia, salah satu manifestasi. Dunia digital, banyak sekali universe-universe yang bisa kita masuki. Nah, teman-teman, di antara kita ketika kita masuk ke universe itu, neraka melulu yang dihadapi. Ada yang sudah bisa ketemu bidadarinya, ketemu air yang mengalir di bawahnya, sungai yang terbuat dari madu, sungai yang terbuat dari susu gitu. Itu kan wisdom. Sungai yang terbuat dari madu itu healing gitu kan. Sungai yang terbuat dari air yang terbuat dari wine, Bang Arif, joy gitu. Itu ada di Quran, teman-teman. Nah, bagaimana dengan dunianya teroris? Dunianya Intel, coba Bang Arif. Orang di penjara, coba. Jadi teman-teman,
Karena itu, kita harus kembali kepada hakikat diri kita dulu. Di situ kita menyadari siapa sebetulnya sang penari dalam banyak universe ini. Makanya Jalaluddin Rumi kasih satu puisi nih, kontemplasi boleh nih teman-teman. Engkau menyaksikan dan menikmati tarian, tapi engkau tidak menyaksikan sang penari gitu. Ya, jadi teman-teman, dialog malam ini mudah-mudahan teman-teman mulai melakukan satu proses hidup sadar lah gitu. Ya. Sebetulnya variabel-variabel yang berubah ini macam-macam, apa yang konstan di situ. Saya bisa katakan sekarang teman-teman kasih kartu trufnya langsung. Yang konstan adalah I am, itu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa sang aku yang selalu hadir dalam setiap zaman, setiap tempat, setiap fenomena, setiap universe. Dan I am itu menampil dalam bentuk keunikan nama-nama. Makanya muncullah I am menampil sebagai Ayub. Coba masuki dunianya Ayub, Nabi Ayub. Istrinya meninggalkan dia, sakit parah. Iya. Masuk itu. Aku menampil sebagai Yusuf. Coba. Muncullah cerita Yusuf Julaiha, ya enggak? Aku menampil sebagai apa? Moses, Musa gitu. Dan ada partnernya Bang Arif, siapa itu? Fir'aun gitu. Dan ada sahabatnya juga Bang Arif. Fir'aun, Musa, siapa? Harun gitu. Harun. Terus menampil lagi sebagai Yesus Christ ataupun Isa. Dan sekarang juga kita ini, sang aku menampil sebagai sosok-sosok kita ini. Dan selalu dalam setiap personality pasti ada antagonisnya Bang Arif. Makanya Bang Arif itu beruntung tuh ketika di usia tertentu sudah menemukan satu perjalanan yang sulit dilewati banyak orang. Melampaui dualitas, melampaui yang kontradiktif. Nah, kalau di dalam tasawuf itu Bang, melampaui kontradiktif itu gurunya siapa namanya? Khidir gitu. Nah, iya. Khidir. Ada anak kecil dibunuh, coba bayangin itu. Dan Nabi Musa disuruh berguru pada Khidir, coba. Ada perahu petani, nelayan, dibocorin coba. Nah itu kan ada di Quran, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini dialog-dialog kita malam ini semacam kita bahas secara bahasa yang di kedai kopi lah, di kafe. Teman-teman silakan mengambil pada dirinya masing-masing. Kalau kita mau keluar dari karma itu, atau setidaknya kita tetap ada di universe itu. Apa itu misalnya? Ada orang gini Bang Arif, mengurus orang tuanya yang udah sepuh terus-terusan coba. Itu sering tuh saya teman-teman ditanya, gimana nih kok saya harus ngurusin ibu saya yang udah 85 tahun pup di tempat tidur. Itu kan kenapa gitu ditinggalkan, nggak bisa gitu. Saya bilang coba transformasi kesadaranmu supaya itu jadi dharma, pengabdian. Terima kasih Tuhan, aku bisa mengabdi, mengurus ibuku, mengurus ayahku. Saya pernah nggak begitu? Pernah teman-teman. Saya mengurus om saya yang sakit pup di tempat tidur, ingusan saya urusin tuh, ngurusin anak narkoba. Saya pernah ngurusin 2,5 tahun ngurusin anak-anak narkoba. Pesantren itu luar biasa. Saya di kantor. Nah teman-teman tuh ada yang kerja di bank, itu dunia dia. Rutenya apa? Kalau dia rumahnya di Bekasi Bang, naik bis ataupun naik kereta. Kayak Bang Arif sekarang kuliah di UNJ. Atau di sisi lain juga ada dunia kita itu kan banyak. Nah coba kita sadari apa aku yang tetap,
apa beban, apa karma, apa chapter yang belum kelar. Self-inquiry. Ini nggak ada kaitan dia mau kiai, mau pastor, mau habib, mau ustadz, mau bajingan. Sama, kalau belum kelar chapternya itu akan berulang. Ya. Ya kayak penyihir ulung kalau di Marvel itu Doctor Strange. Di universe manapun dia selalu nggak bisa, dia tetap, aduh kok saya selalu nggak akur sih sama Christine gitu. Perih loh dia itu. Kalau teman-teman nonton Doctor Strange yang kedua kan, akhirnya dia dapat solusinya apa? Kalimatnya pendek, I love you Christine in every universe. Apakah kamu jadi istriku kek, jadi adik kek, jadi apa kek variabelnya, yang penting I still love you, kata Freddie Mercury. Ya kan, Love of My Life itu kan itu sebuah kontemplasi Freddie Mercury itu. Dia sangat mencintai Mary-nya itu menikah sama yang lain, tapi dia katakan jadilah aku, dan itu masal itu kita bisa masuk ke dunianya Freddie Mercury. Love of my love, you hurt me, gitu kan? Ya. Dan seterusnya, itu luar biasa. Dunianya Ebit gitu. Ini kan lagu-lagunya kita bisa. Dunianya Pardamaian gitu. Dunia, coba tuh. Dunia politik, kata Iwan Fals, dunia politik penuh dengan intrik. Sikut sana, sikut sini. Gitu kan? Gitu kira-kira. Jadi coba anak-anak muda dunianya K-pop gitu. BTS gitu, idolanya coba. Nah, mana tuh? Aktivis bagaimana? Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, variabel-variabelnya itu silakan berubah, nggak apa-apa, tetapi pastikan kenali dengan sungguh-sungguh, jujur, be humble, untuk bisa menemukan apa skenario, substansi, konstanta yang tetap di situ. Itu yang saya sebut itu nama-nama Tuhan. Nama Tuhan apa yang hadir dalam cerita itu, cerita personality itu, dengan pasangannya yang itu, dengan universe-nya itu. Kalau sudah ketemu nama Tuhannya, kita luaskan lagi universe kita, luaskan lagi, luaskan lagi. Wah, itu jadi cerita yang gak ada kelarnya, dan itu seru. Kira-kira dapatlah Bang ya, semacam inspirasi lah ya. Bang Arif tadi kasih dari inspirasi sebuah game. Ya, bagusnya teknologi itu kita bisa simulasikan semuanya, lalu dikaitkan dengan hukum fisika ya, ada konstanta, ada variabel-variabel. Nah, sekarang saya coba ajak ke pendekatan filosofi dan self-inquiry-nya, supaya sahabat-sahabat di sini nggak menganggap ini ngayal, fantasi nggak jelas, tapi ini real in my life, real in our life. Dan betapa beruntungnya kalau kita ketemu pasangan atau sahabat yang bisa membawa kita keluar dari drama itu, menyelesaikannya ataupun bisa menghayatinya, menemukan wisdomnya. Kalau tidak kelar teman-teman, badan ini berakhir, ada cerita berulang. Makanya ada konsep reinkarnasi, ada siklus kehidupan, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir. Nah, kalau sekarang kita ketemu siapapun pasangan kita, siapapun, apapun universe kita, coba kita cermati, apa ya cerita yang akan aku mainkan sama sosok ini? Nama Tuhan apa yang akan kita ekspresikan? Hiduplah dengan sadar. Bismillah. Itu Bang. Oke. Mantap. Oke teman-teman, kalau mau bertanya silakan kalau mau bertanya. Iya, tadi banyak lah yang bisa kita ambil ya. Tapi yang menarik adalah ini, satu ide yang aku dapatkan juga.
aku garis bawahi dari pertemuan kita kemarin minggu lalu, yaitu tentang tentang gimana nyebutnya ya, hubungan dunia dengan diri. Jadi bersama diri itu selalu ada dunia. Jadi dunia menyertai diri tersebut. Dan sebaliknya juga ketika kita masuk ke suatu dunia, kita bertemu diri-diri tertentu, itu Person lah, variasi-variasi sebut tertentu, aja person. personalitas, Personality. identitas tertentu gitu. Misalnya kalau kita paling sering ya digunakan contohnya reuni gitu misalnya. Reuni kita masuk ke kerangka pandangan atau dunia yang masa lampau gitu, yang udah lewat. Misalnya pada saat kita reuni dengan teman-teman SD, SMP, itu masuk SD atau SMP gitu kan. Aku besok ketemu teman-teman SMA aku nih. Jadi entah entah apa nanti yang terjadi kan. Tapi bagusnya adalah teman-teman yang akan kutemui besok, kita masih sering kontak. Jadi masih ada keselarasan gitu. Jadi dunia kita itu berkembang juga. Nah, yang repot ketika udah lama nggak ketemu kan, belum pernah ketemu, nggak kontak, tiba-tiba ketemu lagi. Itu masih ada tuh, bisa jadi masih ada dunia yang lama itu masih menghantui. Dan karenanya, mereka yang masih belum siap untuk berkembang, untuk bertumbuh, akan menyaksikan siapapun yang masuk ke dalam dunia itu dengan kacamata yang lama. Jadi, nah itu, maksudnya ada personality yang khas untuk dunia itu. Misalnya tadi, Bang Dame menggunakan contoh Rumi, dunia Rumi. Rumi menampil kan, sebuah penampilan juga. Partikular, diri partikular gitu. Pancaran partikular dari ya tentu saja sang aku atau nama-nama Tuhan gitu. Nah, itu partikular khas ada dunianya sendiri. Terus Ibnu Arabi juga gitu. Mungkin Bung Karno, Mahatma Gandhi, dan seterusnya. Ada dunianya masing-masing. Jadi pada saat kita membaca karya mereka, ada diri mereka juga di situ. Dan kita masuk ke dalam dunia itu. Nah, dari perspektif ini teman-teman, kita bisa tahu mengapa ya tadi orang-orang yang disebutkan namanya itu, mungkin William Shakespeare, abadi. Gitu. Mereka abadi. Tetap berkeliaran, tetap kita sebut nama-nama mereka. Dunianya masih berkeliaran di sini. Kita masih bisa ke dunia mereka karena ya karyanya tetap ada, tetap dikenang. Misalnya kalau aku sering menggunakan contoh William Shakespeare. William Shakespeare bisa dibilang salah satu tokoh, salah satu penulis yang sering diadaptasi karya-karya dia. Romeo and Juliet, Richard III gitu. Terus bukan sekadar karya yang di remake, yang dibuat ulang. Maksudnya adaptasi ke film gitu atau ke teater, tapi diperbaharui. Jadi emang konteksnya diubah. Misalnya masukkan ke dalam dunia kontemporer gitu. Ada HP di dalamnya, misalnya ada mobil gitu kan. Jadi diperbarui gitu. Tapi masih ada Shakespeare-nya. Justru gara-gara itu Shakespeare jadi makin luas. Potensinya jadi tak terbatas gitu. Nah, kesalahan kita ketika kita berpikir kita terbatas. Kita pikir kita tubuh, ya udah, nggak bisa abadi gitu loh. Nah, tapi Shakespeare abadi, bahkan meluas dia. Akira Kurosawa, seorang Jepang, seorang sutradara, dia mengadaptasi karya Shakespeare Hamlet. Tapi beda banget dari yang asli. Tapi semua pecinta film akan setuju bahwa adaptasi Hamlet terbaik adalah dia yang buat, Kurosawa. Seorang Jepang, berbeda dari Shakespeare. Seorang Inggris, berbeda berabad-abad. Bayangin, tempat beda, waktu beda. Tapi Shakespeare masih hidup di dalam Kurosawa. Keabadian Shakespeare menampil dalam temporalitas, dalam keberwaktuan, dalam keterbatasan Kurosawa, seorang Jepang. Tahun 58 kalau nggak salah. Tuh bayangin. Ya kan? Kalau Bang Daniel selalu mungkin memberi contoh Ibnu Arabi gitu misalnya kan. Di sini kita banyak sekali menyebut-nyebut nama guru-guru gitu. Mereka hadir di sini. Jadi itu yang dimaksud
aku semakin kesini memahami dunia dan diri itu saling berkaitan, maksudnya begitu. Transhistoris, jadi oke, mereka adalah produk sejarah. Kita lahir di sejarah tertentu kan, ada pengaruh sosial, lingkungan tentu, tapi bukan berarti kita nggak bisa beyond. Nah, ini kesalahan mereka yang melihat semuanya hanya dari perspektif sejarah. Contohnya apa? Para ateis yang mengkritik agama, misalnya. Yang mengkritik agama gitu kan. Mereka hanya memandang agama, Al-Quran, Alkitab sebagai karya agung manusia gitu. Tapi nggak dikenal aja siapa manusianya gitu. Padahalnya nggak penting siapa yang nulis, yang penting adalah yang universal hadir. Keabadiannya itu yang hadir gitu. Makanya Shakespeare aja teman-teman. Ada teori konspirasi yang mengatakan kayaknya nggak ada Shakespeare. Jadi Shakespeare itu jangan-jangan kelompok, Bang Rame. Bukan satu orang. Kayak Ikhwanus Safa. Iya. Ikhwanus Safa itu siapa gitu, nggak dikenal. Tapi kita tahu Ikhwanus Safa karyanya melegenda, mempengaruhi Ibnu Sina gitu kan. Nah gitu. Jadi dunia dan diri bisa nyambung juga. Nah, kalau kita bisa nyambungin ke topik anak muda, akhir-akhir ini, kalau aku sekarang sering gini sih, bukan menentang ya, tapi hanya meneliti. Misalnya, sekarang kan banyak buku-buku seperti self-help, motivasi, apa, yang gitu-gitu. Semboyannya selalu gini, self-discovery, self-actualization, Abraham Maslow, gitu-gitu kan. Aku setuju, ya tentu saja benar harus self-discovery, tapi self itu apa? Yang penting gitu kan. Self yang mana yang dimaksud? Ketika kita bahas self-help misalnya. Self ini apa yang dimaksud dan dia mau dibantu untuk apa? Jangan-jangan dibantu untuk jadi robot-robot tatanan sosial yang akan didikte, yang akan jadi karyawan, yang akan jadi gitu loh. Jadi self-help itu pada akhirnya harus tanya dulu self-nya apa. Lebih baik self-inquiry menyebutnya. Ya kan? Anak-anak muda sekarang banyak gitu ya. Dan nggak tahu, ini mungkin ironi juga ya, karena aku sedang menulis buku. Banyak pemuda-pemudi sekarang nulis buku gitu. Dan yang tema-tema mereka adalah tema-tema itu tadi. Self-discovery, ya aku bukan apa-apa, tapi agak miris aja ya gitu maksudnya. Oke, itu perjalanan lah pada akhirnya. Tapi, nah ini yang mungkin titik kritiknya. Selama masih merujuk kepada self itu yang tadi, yang bervariasi. Misalnya aku A, aku B, aku C. Ya, misalnya A, B, C. Ada orang nih, anak muda nih. Dia ngeliat, oh identitas A, B, C nggak cocok nih. Bikin aku sakit, bikin menderita, bikin insecure, bikin anxiety, bikin depresi. Bikin krisis. Aku mau cari diriku. Langsung dia bilang self discovery. Tapi yang dia cari itu D gitu loh. A, B, C, D. Bukan, intinya bukan A, B, C, D sampai Z, tapi diri itu bukan A, B, C, D, Z itu loh. Gitu maksudnya apa? Bukan membuat diri, bukan meng-create diri. Discovery-nya juga bukan discovery yang buat-buat ya, discovery yang udah ditentukan gitu. Menyadari lebih bagus. Self realization. Iya, Bang. Iya, itu sebabnya self inquiry itu kan menjadi satu praktek yang sampai kepada groundnya, teman-teman. Iya. Self inquiry itu orang suka artikan itu kayak introspeksi. Ya itu oke di awal gitu. Tapi di level terdalam, teman-teman, when you ask to yourself, who am I? Oke, kita sadar I am body, I am rules, peran sosial, ada memori, ada history kan. Sekarang juga kita mengenal orang kan historinya apa, track record gitu. Tapi pada saat kematian mengakhiri cerita dari tubuh dan personalitas itu, apa yang tersisa gitu. Nah, Shakespeare masih hidup, kenapa? Karena masih ada yang divine di situ. Kenapa Rumi abadi? Karena ada yang divine dalam penampilan yang kita sebut sebagai Rumi. Jadi kita semua teman, makanya kan apabila anak cucu Adam mati,
putus segala urusan kecuali tiga gitu kan. Ah, Iya kan? sama. Ini bahasa umumnya ya, yang umum. Ya. Pertama, ya kan, sedekah jariah gitu. Mm-mm. Sedekah loh ya, sedekah itu bukan yang pamrih, jariah. Saya bisa sekolah karena bapak itu. Udah meninggal bapaknya. Saya selalu sebut namanya, bahkan saya tulis buku tentang dia. Tribute to Mas Beben almarhum gitu misalnya kan. Mm-mm. Jadi orang yang bersedekah dengan tulus, teman-teman, dia nggak perlu bersusah payah untuk omongin dong diriku, nggak usah gitu. Dia akan abadi. Banyak Ya. lukisan-lukisan bagus, karya-karya bagus di masa hidupnya dia nggak dikenal. Tapi tiba-tiba ditemukan oleh misalnya Louis Massignon. Dia Masihnya. meneliti itu kitabnya Tawasinya Al-Halaj gitu kan. Uh-uh. Jadi Louis Massignon itu sangat berjasa Bang Arif untuk menampilkan sosok legendaris Al-Halaj di dunia barat. Mm. Bahkan seluruh hidupnya itu meneliti tentang Al-Halaj dan anaknya gitu. Coba, luar biasa nggak itu? Jadi karena tulisannya tipis tuh bukunya, Tawasin gitu, puisi-puisinya Al-Halaj. Matinya digantung gitu ya. Jadi yang abadi. Nah, sedekah jariah. Kedua apa? Ilmu yang diajarkan. Ilmu itu apa? Ya nama Tuhan. Ketika pengetahuan yang datang itu mengalir dari Tuhan melalui seseorang, itu pasti abadi, ajaran itu. Ya. Zaman Sokrates itu siapa ya pengusahanya? Nggak kenal. Tapi ilmu yang diajarkan Sokrates, Plato, Parmenides, Pythagoras, abadi namanya. Ya, sedekah jariah kita semua bisa lakukan itu. Kalau ilmu yang diajarkan dia dikenal sebagai guru. Ada lagi yang ketiga, yang menemani banget itu anak yang soleh, yang mendoakan orang tua. Nah, selama ini dimaknai anak soleh itu anak biologi. Anak soleh itu sosok yang kita temani sampai dia soleh gitu kan, appropriate di zamannya gitu. Jadi anak yang soleh itu yang berat banget itu, karena mendidik orang sampai dia bisa tahu dia khalifah gitu. Itu mentor, orang tua yang jadi mentor gitu. Dan si anak soleh itu mengakui, membuktikan kehadiran dari mentornya itu atau orang ayah atau ibunya itu. Jadi kalau orang yang nggak punya anak biologi bisa nggak jadi didoakan anak yang soleh? Bisa, sangat bisa. Maaf, orang tua biologi belum tentu dapat anak yang soleh dia kalau dia tidak benar-benar mengenalkan Tuhan padanya. Nah itu jadi abadi tuh. Ibnu Arabi itu pernah dalam puisinya ya, sahabat saya Mas Yusuf udah bilang, ada puisi itu di mana saya akan punya anak-anak spiritual ribuan katanya. Ya. Ribuan anak-anak spiritual dari Ibnu Arabi. Ya. Makanya kalau sufi, kalau nggak bicara Ibnu Arabi ya kurang lengkap kan? Kurang lengkap. Nah itu sama dengan misalnya kalau di jazz itu kalau nggak belajar Miles Davis ya nggak komplit gitu kan. Coltrane nggak nge-jazz gitu kan. Iya, Coltrane tadi. Iya. Coltrane gitu kan. Iya. Jadi ya tadi itu ada lagi Bang tambahan. Benar. Yang dimaksud konstanta itu kan pada akhirnya tadi ya. Yang tetap. Carilah yang tetap. Tapi yang tetap ini bisa wajahnya macam-macam kan. Misalnya kalau dalam kasus Dr. Strange itu dia dalam wajah yang nyelekit, yang sakit gitu loh. Ya kan? Dalam bentuk krisis gitu. Ya, jadi tadi itu kata Bang di depan kan. Cari atau sadarilah gitu. Di sini kita mulai meneliti diri kita, kehidupan kita. Carilah yang tidak berubah.
kemanapun kita pergi, kemanapun bisa jadi trauma, bisa jadi memori masa lalu, bisa jadi ya apapun itu gitu, kenangan-kenangan yang susah dihapus, yang masih menempel. Nah itu yang tetap tuh. Di situ Nah, kuncinya, sesuatu ya, akan hadir. ya. Nah itu poinnya teman. Tapi jangan berhenti di situ teman-teman ya. Ya, Jadi ketika kita menemukan yang tetap dalam cerita hidup kita itu katakanlah problem. Ya ini kok terjadi lagi, ini terjadi lagi. Jangan berhenti. Itu adalah undangan untuk menyelami nama Tuhan iya, apa yang harus aku saksikan dalam yang tetap itu. betul. Nah begitu kita dapat nama Tuhannya di situ, hikmahnya, udah selesai. Dia jadi dharma, dia menjadi kebijaksanaan, dia menjadi hikmah gitu. Jadi nggak usah takut, kok ini kejadian lagi, jangan kabur, nongol lagi tuh. Mati Iya, kita, kalau kita pindah ke universe lain, nongol nongol lagi. lagi, nongol lagi. Berapa kali, berapa universe nongol lagi. Ya Dokter Oh, Strange itu kan contohnya. iya, 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 Kalau kita nonton itu. Dan itu iya, terjadi pada kita, teman-teman. pada kita. Betul, betul. Nah, bagaimana bisa menyadari? Ya itulah yang disebut krisis gitu kan. Jadi Hmm. yang bandel, yang keras kepala itu, yang bikin sakit kita dimanapun itu, itulah sebuah undangan, sebuah indikasi bahwa kita harus carinya di situ, luka gitu kan. Luka yang menyakitkan itu adalah pintu masuk kebenaran. Jadi nggak jauh-jauh dari situlah cahaya itu masuk gitu, kira-kira cahaya itu nggak jauh-jauh dari situ. Makanya jangan kabur, jangan bikin fantasi gitu kan, jangan bikin bikin ya itu, jangan pergi ke multiverse lain sebelum itu diselesaikan, seharusnya karena kalau enggak ya ikro ya, pada akhirnya ikro, mesti selalu ikro ya. Iya, selalu ikro. Makanya kan itu jadi perintah pertama. Alhamdulillah Bang Arif ya. Terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah Sampai malam tetap mendengarkan, mudah-mudahan. ya, Nah, kalau diulang lagi dan ya kayaknya gitu. pertemuan berikutnya kita coba bahas amal soleh ya, iman dan amal soleh ya. Oke, Gimana bisa dong bisa kita kalau sudah paham itu di universe ini kita berperannya gimana supaya appropriate gitu. ya, ya. Ada kayaknya 3 sesi ya kita tetap bicara ini ya terkait ya supaya lebih Oke, aware terhadap banyak universe ya. iya Oke, benar-benar itu silakan Bang topik Arif di yang closing. menarik lah ya. Alhamdulillah. Apa nih? Berarti lukanya jangan di denial ya. Kadang suka berat menerima rasa luka yang datang. Betul. Acceptance lah. Udah pernah kita bahas itu kalau nggak salah. Acceptance. Ya, Oke. silakan Bang. Ya, terima kasih. Ini udah luar biasa kita berbicara seperti di warung kopi, nongkrong gitu. Kayaknya juga udah ada yang ngopi tadi yang denger ini. Jadi kita berbicara tentang konstanta dan variabel-variabel bahwa kita harus bisa menyadari yang tetap di lautan badai. Variasi-variasi yang seringkali membuat kita terlena, yang seringkali membuat kita buta gitu, menyadari yang sebenarnya membuat kita melihat itu gitu. Jadi apa sebenarnya memungkinkan itu semua hadir? Jangan-jangan karena kita ingin berpaling dari sesuatu, dari luka yang mendalam, atau dari cinta, atau dari apapun itu. Jadi yang konstan itulah yang dicari. Untuk para pemuda-pemudi yang mendengar, ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, karena selama ini pada akhirnya kita seharusnya bukan mencari-cari atau membuat diri, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu, atau mungkin tampaknya kita membuat diri yang belum ada, yang nyentrik, yang serba beda aja. Itu kan beda, sebuah variasi. Tapi boleh
Bukan itu, tapi pada akhirnya intinya adalah bisakah kita menyadari yang konstan di tengah badai variasi tadi itu. Dunianya boleh berubah, diri-dirinya tadi, diri itu selalu terkait dengan dunia ya. Jadi kalau dunia berubah, diri juga bisa berubah, person-personnya bisa berubah maksudnya. Carilah yang tidak berubah, gitu. Carilah yang tidak berubah. Kalau aku selalu menggunakan krisis, karena krisis membuat kita sadar, woi, bukan itu yang penting. Intinya bukan variasi-variasi person. Selama masih jadi identitas, pasti berubah. Iya gak Bang Dame? Selama menampil pasti berubah. Semua penampilan berubah. Karena itu, yang tidak berubah pasti nggak menampil. Nah, bisakah kita menyadari yang tidak menampil itu? Bisa nggak kita menyadari itu? Jadi, dia justru, bukan sesuatu yang dilihat, tapi yang melihat. Gitu. Kalau yang dilihat pasti berubah. Yang melihat, nah itu siapa itu? Gitulah, yang konstan itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Statementnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Dame telah memberikan kita inspirasi yang luar biasa. Mantap Bang. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian. Semoga tema kali ini bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Minggu depan kita akan membahas tentang iman dan amal soleh ya. Tapi dalam konteks ini, masih dalam multiverse dan dunia gitu. Oke, terima kasih. Saya Arif. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.